Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya. Selamat malam waktu Jakarta, oke. Untuk teman-teman yang di luar kota juga selamat malam. Kemudian kalau dari luar negeri juga saya lihat di YouTube YouTube studio saya ada beberapa yang dari luar. Juga mungkin kalau dari US selamat pagi. Kali ini kita akan coba bahas Shiba lagi, Shiba lagi. Kenapa Shiba lagi? Karena menurut saya memang ada yang lagi pengen saya bahas aja sih, nggak ada ininya, nggak ada alasan lainnya. Kalau yang lain beritanya lagi kurang kurang apa ya, kurang kurang menarik gitu untuk dibahas. Eh, Kira-kira kita akan bahas apa? Tonton aja video sampai habis, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen. Kemudian juga jangan lupa bahwa ini bukan video saran investasi, ini bukan video ajakan untuk membeli cryptocurrency terutama Shiba. Teman-teman harus riset sendiri, harus mandiri karena PNL, profit and loss teman-teman itu tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, kita nggak perlu lagi basa-basi, kita bahas Shiba Inu sekarang. Oke, Shiba Inu. Kita buka market dulu deh sekarang. Oke, kita buka marketnya. Kita lihat dulu. Oh, ini BTC nih. BTC ini token-token favorit saya. Lagi mayoritas hijau ya. Mayoritas hijau, coba token keseluruhan deh. Sama mayoritas hijau juga sih. Bagus lah, market lagi bagus. Ini positif lah. Kita lihat BTC ya, harganya semalam ini tadi sore kan sempat nah, dia naik kan. Saya bilang juga tadi kemungkinan besar dia akan naik menjelang malamnya ya, maksudnya terutama sampai nanti pagi. Mudah-mudahan hari ini bisa all time high-nya dapat gitu 64.000. Kalaupun enggak ya mudah-mudahan besok-besoknya, dan juga mudah-mudahan setelah itu sideways jangan turun. Amin amin amin. Kita lihat yang per jamnya. Nah, yang per jamnya aman sih, ini masih aman, masih dikena 30 jam di EMA 30-nya. Yang penting kalau dia turun juga jangan sampai dia turun di bawah atau closing candle di bawah EMA 200. Karena dia berpotensi turun sampai EMA 450 sampai 500 malah. Mudah-mudahan dulu dia tembus all-time high-nya kemudian sideways. Sekarang kita lihat aja langsung ke, bentar saya pindah dulu atom. Kayaknya bagus nih. Nice. Kan dia kalau deket-deket situ, deket-deket EMA 60 biasanya langsung narik sih kalau misalkan lagi trennya bagus. Kita lihat Shiba ini merah ya hari ini. Minus berapa dia nih? Minus 1,7%, kecil lah. Ini kemarin itu sempat dia plus 3,17 ya persen. Ini kecil lah, nggak seberapa. Ntar juga ini menjelang pagi subuh, kalau nggak dia tetap sama segini, minus segini, dia akan naik mungkin. Biasanya dia mulai naik itu jam-jam 12 sampai jam subuh, sampai jam 8 sampai jam 7 pagi biasanya sih dia mulai naik. Tapi kalau saya pribadi di sini saya buat semacam Fibonacci, karena ada beberapa juga teman-teman yang suka technical analysis menggunakan Fibonacci. Di sini saya rasa ya, ini pemikiran saya aja sih. Dia itu akan sideways dulu di area sini. Nah, dia akan sideways di sekitar situ. Menurut saya ini, karena ini cukup kuat untuk apa? 0,38 di harga segitu. Itu mah ininya ya, harganya gini nih, 23, maksudnya di harga 23. Saya rasa cukup kuat di situ pemikiran saya. Terus yang kedua, kenapa saya berpikir dia akan sideways dulu, karena ini MACD-nya dia sudah did cross, kemudian juga RSI-nya did cross. Kenapa dia nggak turun walaupun ini did cross? Karena menurut saya masih ada banyak penyokongnya. Apa tuh penyokongnya? Penyokongnya itu para paus, para bandar itu. Nih, jadi di Shiba itu, ini tadi saya buka ya siang-siang, ini sekitar jam 5:30, siang lagi sore, itu ada 96 bandar yang masuk. Sedangkan di video saya sebelumnya yang tentang Shiba Inu, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas layar teman-teman, itu ada 94 well yang diperkirakan
atau disinyalir memegang Shiba gitu. Nah, sekarang dia naik 96. Terakhir saya lihat juga tadi sempat 95 ya. Tapi at least masih di situ-situ aja, artinya pada bandar ini belum keluar. Kalau kita lihat dari tanggal 16 kan video saya di-upload tanggal 16 ya. Dimulai tanggal 16 itu di sini ada pembelian Shiba dan juga penjualan. Oke, ini masih ya netral lah jatuhnya. Nah, di tanggal 16 kemarin itu ada 1 juta masuk. 1 juta US dollar ya. Ini gede loh coy. Kaliin aja ke 14.000 aja berapa. Terus juga ini masuk lagi tanggal 17, tanggal 18. Masih banyak bandar yang masuk. Dan bahkan di tanggal 14 jam yang lalu gitu, Shiba itu senilai 1, sekian billion dalam dolar. Kalau dirupiahkan ini mungkin sekitar 14 triliun ya seharusnya. Oke, teman-teman bisa lihat masih banyak paus-paus yang masuk. Ketika paus-paus masuk ini, saya berpikir bahwa saya itu bodoh, nggak ngerti gitu. Mereka jauh lebih paham tentang masa depan Shiba ke depannya. Terutama kalau saya pikir-pikir Shiba bisa begini, maksudnya paus banyak yang masuk itu karena sebentar lagi seharusnya, mungkin dalam hitungan minggu sih ya, entah itu Desember ataupun akhir Desember sih, dari awal Desember sampai akhir Desember lah. Itu kan dengar sih rumornya, saya nggak mau nyebut dari mana dulu karena ini mah jaringan saya sendiri. Itu mau ada gamesnya launching, kemudian juga ada Shibarium. Tapi yang paling memungkinkan sih gamesnya ya setelah NFT. Jadi NFT-nya itu kan nanti bisa dimainkan untuk di gamesnya. Gamesnya kira-kira mirip-mirip sama Axie Infinity juga. Nah makanya itu banyak bandar masuk di sini di harga-harga begini nih, harga-harga yang lagi sideways gini loh. Sebenarnya mereka tuh akumulasi. Oke, mereka tuh akumulasi di harga-harga ini. Nah, jadi nanti mereka pas begitu launching akan buat banyak hype. Maksudnya tuh gimana tuh? Maksudnya mereka akan buat banyak berita yang sekiranya positif atau sentimen-sentimen bagus untuk Shiba. Itu tuh berita-berita itu tuh bakal mengarahkan orang-orang membeli Shiba jauh lebih banyak. Nah, baru mereka juga tambah pompa. Misalnya 1 juta dolar atau enggak 15 juta dolar, tuh harga akan naik. Kebayang nggak sih sebenarnya? Jadi mereka tuh akumulasi selalu di bawah. Orang itu kalau beli ya di bawah, bukan di atas gitu kan. Akumulasi itu mereka di sini nih. Makanya kalau kita lihat Wellstat tadi, kumpulan bandar itu mereka ya beli di stasiun sini aja. Nanti pas udah mau udah ada muncul tuh rumor tentang gamesnya mau launching dan juga Shibarium misalnya. Oh, itu orang bakalan beli karena ada namanya buy on rumor, buy on rumor, sell on news. Itu orang bisa begitu dan bandar juga akan semakin mompa. Justru kalau mau akumulasi memang sekarang-sekarang, walaupun ini bukan saran untuk membeli ya, ini mah saya pribadi. Saya berpikir seperti itu. Kita lihat dulu di 1 jamnya, 1 jam, time frame 1 jam, yap, betul sih memang cukup kuat. Oh iya, buat teman-teman yang belum paham, jadi kalau saya itu bukan selalu sih, ini mah hanya lagi santainya aja. Itu menggunakan EMA 30 dan 60 sebagai support dinamis tapi berbentuk area. Jadi kalau saya itu selalu berpikirnya gini, kalau dia belum close candle di bawah EMA 200 seperti gini nih, nah dia masih bisa naik lagi. Kalau ini sebenarnya saya juga memang rada ragu-ragu kemarin ini ada kemungkinan turun sampai ke sini, tapi untung enggak gitu. Kalau misalkan dia masih di deket-deket atau di area di sini antara kuning sama ungu nih, ini justru area akumulasi kalau mau berani gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi, cuman saya nggak akumulasi lagi, udah cukup lah. Ya, ini kalau garis yang kuning-kuning ini saya pakai Fibonacci aja, Fibonacci biasa retracement yang disediain dari sini. Dan pas banget sih emang dia lagi ketahan di area ini. Dia itu bakal mana ya? Dia bakal bertahan di sekitar 0,382. Kalau menurut saya, sampai juga terutama nih garis EMA 30-nya tuh mendekat gitu. Nah, itu kalau udah mendekat begitu udah bagus lah, maksudnya buat napas dia buat ngegenjot lagi, karena orang-orang udah masuk ya, selain bandar, pelaku retail masuk untuk menjaga ketahanan. Jadi kalau begini sebenarnya, kalau saya pribadi, kalau begini ini tuh sebenarnya terlalu jauh kan jaraknya. Nah, ini tuh yang tahan itu bandar kalau saya pemikirannya.
Kalau misalnya kayak begini nih, ini susah lagi. Misalnya jangan ini deh, susah deh, ininya chartnya jelek. Nah kalau begini misalnya nih, kalau ini saya berpikirnya yang tahan ini bukan bandar, ini yang tahan udah retail. Nah jadi kalau udah begini nih, ini enak sebenarnya. Nanti dia bakalan, ya itu pemikiran saya aja lah itu mah. Ya gitu aja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan diambil ilmunya, tapi ini bukan saran untuk membeli ya. Ini hanya pemikiran saya aja bahwa Shiba sangat berpotensi untuk naik lagi karena banyaknya whale yang masuk, kemudian juga harganya mereka juga yang tahan. Itu. Jadi saya sih tenang aja gitu kalau ini, apalagi juga ya kalau terus juga santai aja gitu, nggak ada masalah. Itu aja, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa tetap atau lebih mudah cuan ke depannya. Salam dari saya, Restu Hadi Wijaya.